Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia? Dan hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online yang mungkin udah nggak asing lagi ya. Dan ini dari aplikasi Kredit Pintar. Bahkan saat ini ada aplikasi yang hampir ingin menyerupai dari aplikasi Kredit Pintar ini ya. Dan aplikasi Kredit Pintar ini merupakan sebuah aplikasi yang masuk ke dalam 10 besar aplikasi pinjaman uang online terbaik versi OJK tahun 2020 di bulan Agustus. Jadi masih cukup baru banget ya. Dan aplikasi Kredit Pintar ini masuk ke dalam jajaran 10 besar kredit online terbaik di Indonesia. Kenapa begitu? Karena memang aplikasi Kredit Pintar ini sudah terdaftar di OJK, AFPI, dan Kominfo. Oke guys, langsung aja ya. Katanya sih sini pinjaman fleksibelnya limitnya hingga sampai dengan 10 juta rupiah. Dan aku pengen ngasih tahu tip and tricks bagaimana bisa lolos di aplikasi pinjaman uang online ini. Sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, seperti biasa ini salah satu bukti bahwasannya kita sudah pernah diterima di aplikasi Kredit Pintar ini, dan saat ini sedang jatuh tempo dengan terlambat selama 277 hari ya, dengan denda jatuh temponya itu mencapai 498.000. Jadi kenapa bisa mahal begitu? Ya sebenarnya nggak mahal, karena ini kalau dihitungkan lebih kurang sih denda per harinya itu Rp2.000 ya. Dan ini masih masuk dalam tahap kategori wajar. Jadi kalau buat kalian yang pengen tahu apa saja persyaratannya, bagaimana cara pengajuannya, ini dia video yang tepat karena kita akan bongkar secara tuntas apa saja sih yang mempengaruhi proses pengajuan pinjaman uang online tadi ya. Dan ini aplikasinya. Yang pertama itu kalian download dulu aplikasinya, dan yang kedua kalian isi semua beberapa data-data yang mungkin dibutuhkan untuk proses pengajuan pinjaman uang online itu tadi ya. Yang pertama itu adalah KTP, yang merupakan salah satu kunci yang paling penting untuk proses pengajuan pinjaman uang online ya. Jadi usahakan KTP kalian itu jelas, fotonya juga jelas, tulisannya tidak blur, fotonya juga tidak blur. Itu yang faktor paling penting ya. Dan yang kedua itu adalah nomor kontak. Jadi kalian ketika memasukkan nomor kontak darurat di semua aplikasi pinjaman uang online itu, usahakan kalian setelah mengkonfirmasi terlebih dahulu ya. Jadi nanti nomor kontak tersebut akan dihubungi pihak customer service atau mungkin tim analisis kreditnya untuk mengkonfirmasi bahwasannya orang yang bersangkutan mengenal kalian ya. Jadi mereka akan pertanyakan di mana alamat, rumah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya juga cukup gampang, dan dipastikan orang yang mengenal Anda atas nama kontak darurat tersebut mengetahui apa saja kegiatan Anda sehari-hari ya. Dan untuk tenor ini memang sih untuk aplikasi Kredit Pintar ini kan limitnya hingga sampai dengan 10 juta rupiah. Jadi nggak bisa langsung pakai 10 juta rupiah ya. Jadi kita akan diberikan limit pinjaman itu bervariasi untuk di tahap awal. Ada yang 400, 600, 800 ribu rupiah. Jadi nggak bisa langsung 10 juta. Apalagi di saat masa-masa pandemi virus corona seperti ini, hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu tidak memberikan di angka limit tertinggi ya. Bahkan bisa hanya kalau misalnya ini 10 juta mungkin di angka 25% dari limit tertingginya itu sudah cukup lumayan. Jadi kalau 25% dari 10 juta itu bisa pinjam di angka 2,5 juta rupiah, itu juga sudah cukup kita apresiasi ya. Dan buat kalian yang mungkin berkesempatan untuk menaikkan limit kredit, jaga terus riwayat pembayaran kalian supaya kalian bisa ambil limit yang lebih besar lagi ya. Dan terus itu kalau untuk di limit ya, jangan ajukan limit pinjaman yang tertinggi, ajukanlah limit yang terendah terlebih dahulu. Karena hampir semua aplikasi Kredit Pintar saat ini itu seperti punya kuota ya. Jadi kalau seandainya kalian ditolak hari ini,
Kapan batas waktu kalian bisa mengajukan kembali? Silahkan diajukan kembali secara berulang. Kenapa? Karena hampir semua aplikasi punya kuota. Jadi kalau mungkin kebetulan urutan kalian itu di ujung, sudah pasti dan bisa dipastikan tidak akan diterima lolos pengajuan pinjaman uang online ya. Dan itu terjadi hampir di semua aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau hari ini gagal, besok silahkan dicoba kembali setelah mengisi semua data-data yang mungkin dibutuhkan dan diperlukan ya. Dan untuk pengisian gaji itu kalian nanti bisa buat gaji kalian itu di atas 4 sampai dengan 6 juta rupiah. Jangan terlalu besar tapi jangan juga terlalu kecil. Dan untuk pendidikan itu usahakan minimal D3, S1 atau S2 ya. Jangan terlalu kecil tapi jangan juga terlalu besar. D3 sampai dengan S1 sudah masuk dalam kategori wajar. Jadi dan untuk pengisian data-datanya di situ nanti akan kelihatan karena kita sudah coba di pinjaman yang pertama. Kita pengen coba di angka 2.300.000 tenornya 3 bulan, itu juga nggak bisa ya. Jadi ini pinjamannya pertama kita itu diberikan Rp600.000 dengan pembayaran 2 bulan. Dan untuk aplikasi kredit pintar ini bunganya flat, artinya bayaran pertama dan yang bayaran kedua itu tetap sama jumlahnya. Nggak seperti aplikasi pinjaman uang online yang lain, apalagi yang mungkin masih legal atau abal-abal. Itu mereka memang kasih tenor sampai dengan 2-3 bulan sih, tapi pembayaran di bulan pertama itu yang luar biasa. Sama aja kita ngecicil sampai dengan 1 bulan penuh, itu yang mungkin jadi masalah. Dan aku pengen ngasih tahu kalian bahwasannya kalau untuk aplikasi pinjaman uang online itu usahakanlah untuk mencari aplikasi pinjol yang berani transparan ya untuk masalah pembiayaan. Jadi nanti kita tahu berapa yang uang kita pinjam dan berapa uang yang akan masuk ke dalam rekening kita. Jangan sampai nanti kita pinjamnya 1 juta, masuknya ke rekening itu 600.000, nanti bayarnya menjadi 1.100.000. Itu kan luar biasa, apalagi tenor dan durasinya itu cuman 2 atau mungkin 3 minggu. Jadi kalau yang sudah OJK itu minimal 22 hari, 28 hari, 30 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kalau yang masih legal dan abal-abal itu paling lama 2 minggu, 7 hari, 10 hari atau 14 hari. Jangan sampai kita yang pengen menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru. Dan kalau untuk metode pembayarannya di sini kalian bisa lihat tagihan dan kalian tinggal klik bayar. Sini akan ditampilkan kode virtual akunnya ya. Dan untuk kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, jangan sampai membayar itu tidak menggunakan kode virtual akun. Ini dia. Jadi kemarin kan ada yang tanya ya, Mas, kenapa untuk nomor rekening bank BNI itu nomornya terlalu banyak? Biasanya kan cuma 10 digit atau 10 angka. Iya benar. Kalau BNI dan namun BCA juga kalau gua nggak salah itu hanya 10 digit. Jadi ini kan hampir berapa ya? Jadi 16 digit. Jadi nambah 6 angka atau 6 digit. Itu sudah termasuk ke dalam kode virtual akunnya. Jangan membayarkan tagihan itu atas nama pribadi. Jadi kalau nanti seandainya kalian membayarkannya dengan menggunakan kode virtual akun, itu kalian masuk ke ATM, lalu klik pembayaran, klik lainnya, lalu klik virtual akun. Nanti di situ ada di ATM. Nanti kalian klik itu dan masukkan 16 digit angka kode virtual akun ini, maka kalian klik OK. Nanti akan langsung kelihatan berapa jumlah tagihan kalian ya. Ini untuk di kredit pintar bisa melalui bank BNI, BRI, BCA, dan Mandiri. Jadi bagaimana, Mas, kalau seandainya kita nggak punya BNI, BRI, BCA, atau Mandiri? Nggak masalah. Jadi kalian tinggal pilih dan masukkan saja kode virtual akunnya. Jadi kalau seandainya Mandiri, kalian tinggal klik dapatkan virtual akun baru. BCA juga begitu. Tinggal klik tuh yang tulisannya warna hijau, tinggal dapatkan virtual akun baru. Dan BNI juga seperti itu. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa catat nomornya. Dan melalui OVO juga bisa ya. Itu melalui OVO juga bisa, melalui GoPay juga bisa. Tinggal klik bayar sekarang dan masukkan, nanti akan secara otomatis keluar ya. Sebetulnya kalau aku sih lebih suka melalui virtual akun ya. Melalui Alfamart juga bisa, melalui Alfamidi juga bisa, melalui Lawson juga bisa. Kenapa lebih memilih untuk
transfer antar rekening ya, karena memang di samping jauh lebih gampang juga nanti akan mendapatkan pertinggal di Android kita atau mungkin di buku rekening. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Dan buat kalian yang mungkin ingin bertanya, kalian silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar yang baru. Jangan nimbrung di komentar orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan, supaya kita mengerti maksud dan arah tujuan kalian. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.